Perkenalkan, nama saya Reza Krisanata Dondok dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama saya ambil dari tugas yang ke-6. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bahaya rokok bagi kesehatan manusia. Saya akan menjelaskan 3 penyakit yang dapat terjadi jika menggunakan rokok. Yang pertama yaitu kanker. Kanker terjadi karena satu batang rokok dapat mengandung 6 zat kimia yang sangat membahayakan tubuh, dapat mengakibatkan banyaknya radikal bebas dalam tubuh dan mengakibatkan pertumbuhan sel yang tidak normal bagi tubuh. Hal ini jika merokok dalam waktu kepanjangan dapat mengakibatkan kanker paru-paru, kanker pankreas, kanker laring, dan kanker faring. Kedua itu mengakibatkan penyakit serangan jantung. Dalam rokok dapat mengandung beberapa zat kimia yang sangat berbahaya dalam tubuh. Zat kimia dalam rokok dapat mengakibatkan rusaknya struktur otot jantung. Kandungan dan di dalam rokok terkandung nikotin yang sangat mengakibatkan pertumpukan plak atau darah dalam jantung yang dapat mengakibatkan jantung koroner. Ketiga yaitu diabetes. Dalam satu batang rokok itu ada mengandung nikotin. Jika rokok diisap dan nikotin itu masuk dalam tubuh, mengakibatkan gula darah dalam tubuh itu sangat bisa dapat meningkat dan dapat sangat turun drastis. Dan jika merokok dalam waktu yang panjang dapat mengakibatkan diabetes kompleks. Pertanyaan kedua yaitu menjelaskan dampak pencemaran udara bagi kesehatan pernafasan manusia. Polusi atau pencemaran udara itu dapat diakibatkan banyak hal seperti asap kendaraan, asap pembakaran, asap pabrik. Hal itu sangat berpengaruh dalam sistem pernafasan manusia. Beberapa hal yang dapat terjadi jika polusi itu sering terjadi di suatu daerah. Pertama itu kekurangan kadar oksigen dalam tubuh. Kedua itu dapat mengakibatkan asma. Ketiga itu dapat menyebabkan kanker paru-paru. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan 3 teknologi untuk pernafasan manusia. Di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama yaitu pulmotor, alat untuk melakukan pernafasan buatan. Ketiga itu spirometer, alat untuk mengukur secara langsung atau cepat kemampuan paru-paru seseorang. Yang ketiga itu oksigen kartere, alat yang digunakan untuk mengaliri oksigen ke dalam lubang hidung. Pertanyaan yang kedua yaitu menjelaskan zat-zat yang terkandung dalam bahan makanan dan menjelaskan fungsinya bagi tubuh, dan juga menjelaskan zat itu kelebihan atau kekurangan dalam tubuh manusia. Yang pertama itu zat karbohidrat. Zat karbohidrat merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Manusia memerlukan karbohidrat untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Karbohidrat dapat dihasilkan dari beberapa sayuran dan madu, susu, dan umbi-umbian. Jika manusia kekurangan karbohidrat dapat mengakibatkan obesitas dan diabetes. Yang kedua yaitu protein. Protein adalah zat ini sangat berguna dan sangat penting untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Protein juga berfungsi untuk membentuk sel-sel baru, mempengaruhi kerja enzim, hormon, dan kekebalan tubuh. Protein ini dibagi menjadi 2, yaitu protein nabati yang diambil dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan protein hewani yang dapat dihasilkan dari olahan daging-dagingan. Jika tubuh kekurangan protein dapat mengakibatkan kerusakan ginjal dan obesitas. Yang ketiga yaitu lemak.
Lemak atau lipid merupakan nutrisi yang diperlukan tubuh sebagai salah satu jenis sumber energi terbesar selain karbohidrat. Lemak berfungsi untuk melarutkan vitamin A, B, E, dan K. Dan lemak dapat di lemak tak jenuh itu bisa diambil atau dikandung dalam suatu makanan seperti susu, keju, minyak, kelapa atau kelapa sawit. Jika orang kekurangan lemak dalam tubuhnya dapat memicu penyakit jantung atau stroke, obesitas, dan kerusakan dinding arteri. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin merupakan senyawa kimia yang sangat diperlukan tubuh. Meskipun jumlahnya sangat kecil, hal ini karena vitamin berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin berperan sebagai pengatur pertumbuhan sel, memperbaiki fungsi organ tubuh, serta mengatur penggunaan makanan dan energi. Jika tubuh kekurangan vitamin, bila kekurangan vitamin menyebabkan penyakit beri-beri atau kekurangan vitamin B dan gangguan hati. Yang terakhir yaitu mineral. Mineral merupakan senyawa yang sangat berfungsi menjaga kestabilan asam dan basa dalam tubuh, membantu membangun sel, membantu reaksi kimia dalam tubuh, dan membentuk membantu kesehatan tulang. Pertanyaan yang kedua yaitu contoh-contoh makanan sebagai zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama yaitu karbohidrat, ya saya bilang tadi, terdapat dalam nasi, kentang, madu, susu, kacang-kacangan dan biji-bijian, umbi-umbian, dan gandum. Vitamin itu bisa diambil dari buah dan sayuran. Protein itu protein nabatis seperti sayur dan buah. Hewani itu seperti daging hewan seperti sapi dan kambing. Kalsium itu bisa diambil dari susu yang kita minum setiap hari. Mineral itu kita ambil dari air mineral. Pertanyaan yang ketiga itu menjelaskan berbagai jenis zat adiktif makanan beserta bahayanya bagi kesehatan tubuh. Yang pertama yaitu MSG, monosodium glutamat. MSG ini adalah zat adiktif yang digunakan sebagai penyedap makanan. Tidak hanya terbatas pada makanan kemasan atau cepat saji. Masakan rumahan pun sering dapat ditambahkan MSG ini. Rasanya makin lezat. Efek berbahaya MSG adalah menyebabkan masalah pada syaraf dan kerja otot. Juga menyebabkan sering sakit dan mual-mual. Kedua itu pewarna makanan. Pewarna makanan adalah zat adiktif pada makanan yang dipakai untuk mempercantik penampilan suatu makanan. Pewarna buatan dapat meningkatkan kecenderungan alergi pada anak-anak dan hiperaktivitas pada anak. Beberapa pewarna makanan buatan diduga kuat untuk memicu kanker. Ketiga itu natrium nitrit, merupakan zat pengawet dalam daging olahan yang digunakan untuk mencegah bakteri. Selain itu, zat adiktif pada makanan juga menambahkan rasa asin yang membuat daging kalengan terlihat seperti daging yang sangat segar. Zat ini dapat berubah bentuk menjadi nitrosamin. Nitrosamin dikenal sebagai zat penyebab kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker kantong kemih. Materi yang ketiga saya ambil dari tugas yang kedua. Tugas kedua, pertanyaan yang pertama itu menjelaskan 6 organ yang penyusun dalam pencernaan tubuh manusia. Terdapat 6 organ utama dalam pencernaan dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah pintu masuknya makanan. Di dalam mulut terdapat lidah, rongga mulut, gigi, dan kelenjar ludah.
Dalam mulut, makanan dihancurkan dengan gigi sehingga terjadinya pencernaan mekanis menggunakan lidah dan gigi, dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim platialin. Kedua itu kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut ke lambung yang terbentuk seperti tabung, dan otot pada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Ketiga itu lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna beberapa zat makanan. Dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi yang menggunakan enzim pepsin. Usus halus. Yang keempat adalah usus halus. Fungsi utama dari usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim trypsin. Kelima adalah usus besar. Usus besar adalah untuk memilih kembali hasil pencernaan. Di sini terjadi penyerapan air dengan jumlah yang besar daripada organ yang lainnya. Yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu anus. Anus adalah tempat pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan lagi tubuh. Yang sering terjadi pada kita itu atau disebut sebagai buang air besar. Organ penyusun pencernaan pada manusia yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, kantung empedu, usus 12 jari, pankreas, usus besar atau mendatar, usus besar naik, usus kosong, usus besar, usus halus, usus buntu, umbal cacing, usus besar sigmoid, dan rektum dan anus. Itu beberapa organ yang penyusun dalam pencernaan makanan. Pertanyaan yang ketiga yaitu menjelaskan cara untuk menjaga kesehatan dengan prinsip-prinsip memperoleh nutrisi dan energi melalui makanan serta kerja sistem pencernaan. Dalam menjaga kesehatan organ-organ pencernaan manusia, harus melakukan beberapa hal untuk menjaga kesehatan bagi tubuh kita, yaitu memakan 4 sehat 5 sempurna. Hal itu sangat penting bagi kita, yaitu makan makanan yang bergizi bagi tubuh seperti sayuran, buah-buahan, susu, terus daging, tapi dalam porsi yang cukup, jangan yang berlebihan dan jangan dalam bentuk kurang. Kedua itu mengonsumsi makanan yang bersih. Kita mengonsumsi makanan harus menjamin kebersihan makanan tersebut. Jangan makan makanan yang tidak ditahu apakah makanan tersebut bersih atau tidak. Hal yang paling penting adalah kebersihan makanan, karena kebersihan makanan sangat penting. Jika makanan itu tidak bersih, mengakibatkan beberapa penyakit bagi tubuh kita dan kerusakan bagi pencernaan organ-organ pencernaan dalam tubuh. Memperbanyak cairan. Memperbanyak cairan itu salah satunya itu minum air putih atau air mineral. Itu sangat penting dalam tubuh. Sangat-sangat penting karena manusia harus memerlukan air untuk menjaga asam dan basa, kestabilan asam dan basa dalam tubuh. Disiplin mengatur makanan. Ini sangat penting untuk kesehatan pada lambung, karena kesehatan lambung sangat penting dengan cara mengatur pola makan kita. Waktu pola makan kita, jangan makan seenaknya. Itu mengakibatkan penyakit yang biasa disebut dengan MAH. Menjalani gaya hidup yang sehat. Ini sangat penting. Kita harus hidup produktif, yaitu rajin berolahraga, mengonsumsi makanan yang sehat, dan semua itu terporsi dengan baik. Yakin bahwa kita akan hidup dengan sehat dan merawat organ-organ pencernaan pada tubuh kita. Sekian materi saya, maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.